Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Warga berbisik tentang bayangan aneh yang melintas di ganggang sempit. Seekor babi hitam dengan mata merah menyala, yang konon bisa mencuri kekayaan hanya dengan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah. Mereka menyebutnya babi ngepet, makhluk mistis yang diyakini sebagai perwujudan manusia yang rela menjual jiwanya demi harta. Tapi, apakah ini hanya cerita rakyat yang menghibur? Atau ada kebenaran di balik legenda ini? Selamat datang di Misteri Legenda Babi Ngepet, mitos atau fakta. Hari ini, kita akan menyelami sudut pandang spiritual dan budaya Indonesia untuk mengungkap rahasia di balik mitos ini. Babi ngepet bukanlah sekadar cerita horor untuk menakut-nakuti anak-anak. Legenda ini berakar dalam budaya Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur, dan diyakini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Menurut kepercayaan masyarakat, babi ngepet adalah wujud dari seseorang yang melakukan praktik pesugihan, sebuah ritual ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan instan. Konon, ritual ini berasal dari Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur, tempat yang dikenal sebagai pusat spiritual untuk praktik-praktik mistis. Dalam tradisi Jawa, pesugihan babi ngepet melibatkan dua orang, biasanya pasangan suami istri. Sang suami akan bertransformasi menjadi babi siluman setelah melakukan serangkaian ritual, termasuk puasa dan memakan kotoran siluman babi sebagai bagian dari perjanjian dengan makhluk gaib. Sementara itu, sang istri bertugas menjaga lilin yang menyala di atas baskom berair di rumah. Lilin ini bukan sembarang lilin. Nyalanya adalah penanda keselamatan si suami. Jika nyala lilin bergoyang atau padam, itu pertanda si babi ngepet sedang dalam bahaya, mungkin dikejar atau tertangkap warga. Menurut Profesor Suwardi Andraswara, dalam bukunya Dunia Hantu Orang Jawa, babi ngepet diklasifikasikan sebagai hantu binatang berbahaya, bersama dengan makhluk mistis lain, seperti bulus putih atau kutuk lamur. Ritual pesugihan ini dianggap sebagai bentuk pengorbanan kemanusiaan, di mana pelaku rela menyerahkan akal sehat dan imannya demi kekayaan. Tapi, dari mana asal cerita ini? Beberapa ahli, seperti sejarawan Clifford Geertz, mencatat bahwa mitos ini muncul di kalangan petani Jawa pada era tanam paksa sekitar tahun ke-1830. Petani yang hidup dalam kemiskinan curiga terhadap orang-orang yang tiba-tiba kaya, menuduh mereka menggunakan ilmu gaib seperti babi ngepet untuk mencuri harta warga. Mari kita masuk lebih dalam ke sisi spiritual dari legenda ini. Dalam kepercayaan Jawa, dunia gaib dan dunia nyata tidaklah sepenuhnya terpisah. Babi ngepet adalah simbol dari ambisi manusia yang melampaui batas moral dan spiritual. Ritual pesugihan ini bukan hanya soal mencari harta, tetapi juga tentang hubungan dengan entitas gaib yang menuntut pengorbanan besar. Konon, untuk menjadi babi ngepet, seseorang harus menyerahkan tumbal. Seringkali, anak yang paling disayang sebagai tanda kesetiaan kepada siluman babi. Proses transformasi menjadi babi ngepet juga syarat dengan simbolisme. Kain hitam yang diberikan oleh kuncen melambangkan kegelapan jiwa yang telah terikat dengan ilmu hitam. Lilin yang menyala di baskom air adalah representasi nyawa si pelaku lemah, rentan, dan bergantung pada kewaspadaan orang lain. Menurut kepercayaan Jawa, api adalah simbol kehidupan dan energi spiritual. Jika lilin padam, nyawa pelaku pesugihan bisa terancam. Dari sudut pandang spiritual, babi ngepet mencerminkan dualitas antara keinginan duniawi dan hukuman gaib. Dalam ajaran kejawen, mengejar kekayaan dengan cara yang tidak halal dianggap melanggar keseimbangan alam dan akan mendatangkan konsekuensi baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Banyak cerita rakyat menyebutkan bahwa pelaku pesugihan
seringkali hidup dalam ketakutan, dihantui oleh rasa bersalah atau kutukan dari perjanjian mereka dengan makhluk gaib. Babi ngepet bukan hanya cerita yang diceritakan di pedesaan. Makhluk ini telah menjadi bagian dari budaya populer Indonesia. Muncul dalam film, komik, dan bahkan game horor seperti Dreaded, karya Digital Happiness Studio. Film-film horor Indonesia sering menggambarkan babi ngepet sebagai sosok menyeramkan dengan kekuatan supranatural, memperkuat citranya sebagai simbol ketakutan dan misteri. Di media sosial, cerita tentang babi ngepet sering menjadi topik hangat, terutama ketika ada laporan tentang penangkapan babi yang dianggap sebagai siluman. Salah satu kasus terkenal terjadi di Depok pada tahun 2021, di mana warga menangkap seekor babi hutan yang mereka yakini sebagai babi ngepet karena sering kehilangan harta benda. Menariknya, warga bahkan rela menangkap babi tersebut tanpa busana. Sesuai mitos bahwa babi ngepet hanya bisa dilihat oleh orang yang telanjang. Namun, peneliti dari LIPI, Taufik Purnanugraha, menegaskan bahwa secara ilmiah tidak ada bukti adanya babi ngepet dan kemungkinan besar babi tersebut hanyalah hewan biasa yang tersesat ke pemukiman. Meski begitu, fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mitos dalam budaya Indonesia. Babi ngepet bukan hanya tentang makhluk gaib, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjelaskan fenomena yang tidak bisa mereka pahami, seperti kehilangan harta atau kesenjangan sosial. Dalam budaya Jawa, cerita ini sering menjadi peringatan moral. Mengejar kekayaan dengan cara yang salah akan membawa malapetaka. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah babi ngepet benar-benar ada atau hanya mitos? Dari sudut pandang ilmiah, seperti yang dijelaskan oleh Taufik Purnanugraha, tidak ada bukti yang mendukung keberadaan babi ngepet. Jika dilakukan tes DNA, babi yang ditangkap kemungkinan besar hanya akan menunjukkan DNA babi biasa, bukan manusia. Prapto Yuwono, dosen sejarah dari Universitas Indonesia, juga menyatakan bahwa babi ngepet adalah mitos yang lahir dari tekanan sosial ekonomi, terutama pada masa kolonial, ketika kesenjangan antara petani miskin dan tengkulak kaya sangat mencolok. Namun, dari sudut pandang spiritual dan budaya, keberadaan babi ngepet tidak selalu tentang bukti fisik. Bagi masyarakat Jawa, dunia gaib adalah bagian dari realitas sehari-hari. Cerita tentang babi ngepet bisa dilihat sebagai metafora untuk menggambarkan kerakusan, keserakahan, dan konsekuensi dari melanggar nilai-nilai moral. Dalam tradisi kejawen, keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib sangat penting, dan babi ngepet adalah pengingat bahwa melanggar keseimbangan ini bisa berakibat fatal. Menariknya, antropolog Clifford Geertz mencatat bahwa mitos seperti babi ngepet sering digunakan untuk menjelaskan ketidakadilan sosial. Pada masa tanam paksa, petani yang miskin curiga terhadap tetangga mereka yang tiba-tiba kaya, menuduh mereka menggunakan pesugihan. Mitos ini menjadi alat untuk menurunkan status sosial orang-orang kaya yang dianggap tidak jujur. Dengan kata lain, babi ngepet adalah cerminan dari kecemburuan sosial dan ketegangan dalam masyarakat. Di era modern ini, kepercayaan terhadap babi ngepet mungkin terdengar kuno bagi sebagian orang. Tetapi cerita ini tetap hidup di banyak komunitas, terutama di pedesaan. Bahkan di kota-kota besar seperti Depok, kasus penangkapan babi yang diduga babi ngepet menunjukkan bahwa mitos ini masih memiliki tempat di hati masyarakat. Di media sosial, hashtag seperti babi ngepet atau misteri babi ngepet sering muncul, menunjukkan bahwa cerita ini terus relevan sebagai bagian dari budaya populer. Dari sudut pandang spiritual, babi ngepet mengajarkan kita tentang bahaya mengejar kekayaan dengan cara yang tidak etis. Dalam ajaran kejawen, kekayaan yang diperoleh dengan cara halal dan penuh berkah jauh lebih berharga
daripada harta yang didapat melalui jalan pintas. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Di sisi lain, fenomena babi ngepet juga mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia menghadapi ketidakpastian. Ketika harta hilang atau seseorang tiba-tiba kaya, cerita tentang babi ngepet menjadi cara untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia dalam menciptakan narasi untuk memahami dunia, baik yang nyata maupun yang gaib. Jadi, apakah babi ngepet hanyalah mitos? Atau ada kebenaran di balik cerita-cerita mistis ini? Mungkin jawabannya tergantung pada sudut pandang kita. Dari sisi ilmiah, babi ngepet mungkin hanya cerita rakyat yang lahir dari kondisi sosial dan ekonomi masa lalu. Namun, dari sudut pandang spiritual dan budaya, babi ngepet adalah lebih dari sekadar makhluk gaib. Ia adalah simbol, peringatan, dan cerminan dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Cerita ini mengajak kita untuk merenung, apakah kita akan mengejar kekayaan dengan mengorbankan moral dan kemanusiaan, atau memilih jalan yang lebih lurus, meski penuh tantangan. Mitos babi ngepet mungkin tidak memberikan jawaban pasti, tetapi ia mengingatkan kita untuk selalu bijak dalam menjalani hidup. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman tentang babi ngepet, atau mungkin mitos lain dari daerah kalian, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video misteri lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan tetap waspada di malam hari, siapa tahu ada bayangan babi hitam yang sedang mengintai.